Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Siris. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbuatan Nabi ya, perbuatan Nabi. Kalau lafaz kita sudah tuntaskan. Lafaz itu ada yang nas, ada yang sharih, ada yang muawwal, ada yang mutlak. Kemudian kita butuh takyid, kait. Kemudian ada yang umum, kita butuh taksis. Nah, kemudian perbuatan Nabi juga, apakah perbuatan Nabi itu menyebabkan bagi kita apakah perbuatan Nabi itu menjadi wajib ataukah menjadi sunnah. Kalau Nabi melihat suatu perbuatan dilakukan oleh sahabat dan Nabi diam, kira-kira hukumnya apa? Ya, takrir. Nah, itu juga sudah kita bahas kemarin. Jadi dari fi'il itu dapat kita simpulkan bahwasanya kalau Nabi tidak melakukan sebuah perbuatan bukan berarti perbuatan itu langsung haram. Kalau Nabi tidak lakukan sebuah perbuatan, tidak boleh kita langsung bilang Nabi lakukan enggak. Nah, itu orang Minang ngecek dan karajo Nabi sajalah negara kerajaan. Ya enggak, itu bukan dalil, itu dalil awam. Kerja Nabi dikerjakan, nanti kita beristri 9-nya. Mau? Mau? Ya mau. Mau sih. Nggak boleh ya, istri 9 nggak boleh. Ada yang dilakukan Nabi haram. Ada yang dilakukan Nabi justru haram. Makanya lagi-lagi kita katakan yang akan kita amalkan itu adalah ajaran Nabi, bukan perbuatan Nabi. Ajaran Nabi berbeda dengan perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu bisa jadi khusus untuk beliau, bisa jadi umum bagi kita, bisa jadi hukumnya mubah, bisa jadi berkaitan dengan adat Nabi sebagai orang Arab saja. Ya kan ada perbuatan Nabi yang dilakukan karena beliau adalah orang Arab. Ya, bisa jadi perbuatan Nabi dilakukan karena beliau hidup di abad ke-6 Masehi. Bukan sebagai Nabi. Ya, Nabi SAW seperti itu. Nabi pakai gamis, pakai izar misalkan. Nabi tidak pakai singlet, enggak. Itu adat. Hanya penting untuk kita ketahui itu ya, af'al, hadis fi'liyah itu bagaimana kita akan mengamalkannya. Shallu kama ra'aitumuni usalli, misalkan kata Nabi. Enggak. Memang kita salat sebagaimana Nabi salat, tapi hadis-hadis tentang salat kan juga ada hadis fi'liyah. Enggak, fa idza raka'a farka. Apabila imam ruku, maka rukulah kalian. Apa yang disebut dengan ruku? Maka kita kembali kepada makna ruku dalam bahasa Arab. Ruku itu inhina, menundukkan badan sampai sekira-kira tangan kita mampu mencapai lutut, contoh. Berarti ruku ketika sholat minimal bagaimana? Menundukkan badan sampai tangan mencapai lutut. Tapi itu bukan afdal. Afdalnya lurus punggung, itu contoh. Ya, lurus punggung itu baru afdal. Nah, jadi jangan nanti kita shallu kama ra'aitumuni usalli. Ini kan jelas nih, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi ngomong itu pada sahabat. Ya, Nabi bicara itu pada para sahabat. Kalau kita tidak melihat Nabi sholat, makanya jangan seolah-olah kita bertindak, kita ini melihat Nabi sholat. Nah, kita harus kumpulkan juga hadis-hadis lain tentang sholat Nabi. Ya, Nabi SAW katakan bahwasanya sholat itu berisi zikir dan doa, contoh. Maka ini kan menimbulkan hukum baru. Andai misalkan di dalam sholat ada orang bersin, bolehkah dia menyebut Alhamdulillah, contoh. Ya enggak? Boleh enggak orang ini menyebut Alhamdulillah? Ada pendetailan? Kalau Alhamdulillah itu diniatkan memuji Allah zikir, boleh. Tapi kalau misalkan dia meniatkan Alhamdulillahirabbil alamin itu sebagai bacaan Fatihah, batal salat. Karena dia meletakkan rukun tidak pada tempatnya. Itu contoh. Ya, itu contoh. Atau disebut suhufi Ibrahim wa Musa, disebutkan dua nama nabi di situ.
Ibrahim dan Musa. Boleh enggak orang mendengar itu nyebut alaihi wassalam? Ya, di kampung-kampung ada seperti alaihi wassalam. Alaihi wassalam itu doa enggak? Nah, kan seperti itu. Atau waladhdallin amin. Setelah baca amin dia baca rabbighfirli wali walidayya. Maka di situ ya, karena Nabi sampaikan apa tadi, salat itu berisi doa. Nah, lain hal nanti kalau ditanya orang, bolehkah doa dalam salat dengan bahasa selain bahasa Arab? Itu yo bid'ah. Doa apa pakai bahasa Indonesia, ya Allah, fulus. Fitih ya. Itu bid'ah. Nah, itu fi'il Nabi, perbuatan Nabi. Lanjut yang tadi. Yang mana? Itu tadi doa gitu. Ya. Itu boleh. Boleh jadinya. Karena sholat itu memang berisi doa dan zikir kan. Tapi niatnya harus zikir ya. Niatnya zikir. Kalau niat tambahan bacaan sholat tidak boleh. Atau seperti orang membaca subhanallah ketika imam salah, niatnya harus zikir. Kalau niatnya untuk menghardi imam, subhanallah, subhanallah weh. Batal sholat. Walaupun dia sama-sama baca subhanallah. Ya, itu contoh. Niat tanbih batal sholat, niat zikir sah sholat. Bukan niat mengingatkan. Enggak, niat mengingatkan batal sholat. Kalau niat mengingatkan sambil zikir boleh. Kalau niat mengingatkan imam sambil berzikir boleh, atau berzikir sambil mengingatkan imam boleh. Tapi kalau niat mengingatkan saja batal sholat. Ya, hati-hati. Yang boleh dalam sholat itu bukan mengingatkan orang, ya, tapi zikir. Ya, kita sering bukan mendoakan kita orang tua itu kan di sujud terakhir, pun di dalam hati. Boleh juga dengan. Kenapa di sujud terakhir? Tidak ada dalil sujud terakhir. Yang ada itu dalil duburi kulli shalah. Di belakang setiap sholat. Di belakang setiap sholat tuh khilafnya nanti di ujung sholat atau setelah sholat. Ya kan, dubur itu kan bisa jadi diartikan ujung sholat atau setelah sholat, ba'da sholat. Itu aja khilaf. Kalau mau kita cari tempat yang maksur untuk sholat ya. Tentang doa ketika sujud itu kan cuma ada aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Posisi terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'kthiru fihi du'a, bukan sujud akhir kata Nabi, tapi sujud. Ya enggak? Bukan sujud akhir, sujud manapun berarti hamba dekat dengan Allah. Nah, kalau yang terakhir itu maksudnya apa? Akhir salat, duburi kulli shalah. Ya, di ujung salat. Apakah maksudnya ujung sebelum salam atau maksudnya setelah salam? Itu kalau tentang sujudnya. Tentang doa dalam sujud. Nah, makanya enggak masalah sebenarnya, itu sahabat juga enggak diajarkan Nabi Rabbana lakal hamdu. Kan enggak ada, spontan saja. Sami Allahu liman hamidah kata Nabi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, seperti itu. Enggak diajarkan Nabi. Tapi itu zikir enggak? Iya, itu zikir. Itu pujian bagi Allah enggak? Oh iya, itu pujian bagi Allah. Dan Nabi bilang, malaikat berlomba-lomba catat pujian kamu tadi. Berarti sahabat tadi beramal dengan keumuman hadis, bahwasanya di dalam sholat itu kita berzikir dan berdoa. Sekalipun Rasulullah tidak melakukan. Ya, sekalipun. Betul. Atau ketika sujud sajadah, sujud sahwi, kan sahabat taunya Nabi sujud sahwi, enggak tahu sahabat Nabi baca apa. Apa yang kita baca kira-kira ketika sujud sahwi? Kita baca zikir. Zikirnya cocokkan dengan kondisinya kita lupa, makanya kita baca subhanaman atau subhanalladzi la yanamu wa la yashu, seperti itu. Nah, ada hadis bilang siapapun yang lupa silakan sujud sahwi 2 kali, bacalah subhanaman la yanamu wa la yashu. Enggak ada Nabi bilang seperti itu. Yang ada cuma hadis Zulyadain kan, Nabi sujud 2 kali, dah itu saja. Enggak tahu sahabat apa yang Nabi baca. Itu contoh ya. Boleh enggak? Ya boleh. Boleh kita berzikir karena memang Nabi bilang salat itu isinya zikir dan doa. Di bahasa Arab ya, yang bilingual. Apa dulu ada apa ya? 2006 salat bilingual. Salat 2 bahasa. Orang. Tapi harus praktik juga, ada sujudnya, ada rukunya. Apanya? Ya sholat. Oh iyalah. Orang liberal kan sholatnya dengan berzikir aja, ada sih. Orang hakikat. Orang hakikat.
Tapi orang umum bisa terkecoh dengan kalau ditarik-tarik ke situ. Iyalah, karena makanya kita bilang berkali-kali semua aliran sesat dalam Islam itu punya dalil. Jangan katakan aliran sesat tidak punya dalil. Mereka itu punya dalil. Bisa jadi dalil ini dipahami tidak benar, atau bisa jadi dalil ini dipahami tidak seimbang. Karena dalam Al-Quran kita akan temukan dalil-dalil yang bertolak belakang. Ya, dalil bertolak belakang. Kalau bagi orang yang awam dan baru baca Quran, dia bilang ini Al-Quran banyak berisi kontradiksi. Di satu ayat Allah bilang pada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Di ayat lain Allah justru bilang, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ya enggak? Satu ayat Allah bilang Nabi memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di ayat lain Allah bilang Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Kok aneh? Ini Allah menetapkan Nabi punya hidayah. Ini ayat 1 Allah menafikan Nabi punya hidayah. Bagi orang baru belajar, aku. Nah, apa-apaan ini maksud ayat bagi orang baru belajar? Hanya harus dipahami komprehensif. Hidayah yang dimiliki Nabi, hidayah zahir. Hidayah yang dimiliki Allah, hidayah hakikat. Ya, itu contoh. Jabariyah, Qadariyah, enak. Apa kata Jabariyah? Wa ma ramaita idh ramaita, walakinnallaha rama. Apa kata orang Qadariyah? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Enak. Kalau orang Jabariyah mengembalikan semuanya kepada kehendak manusia, free will kalau orang-orang barat nyebutnya ya. Tapi kalau bagi orang Qadariyah, Jabariyah, Allah yang berbuat semua. Setiap terbesit keinginan di dalam hati kita, maka Allah lah yang memasukkan keinginan itu dalam hati kita. Kalau kita bermaksiat, berarti Allah lah yang membuat kita bermaksiat. Berarti kita tidak salah, yang salah itu Allah. Kendahaya juga tuh. Dua-duanya. Qadariyah dan Jabariyah. Jangan bilang dua-duanya tidak punya dalil. Dua-duanya punya dalil. Orang-orang Mujasimah punya dalil juga. Orang-orang Murji'ah juga punya dalil. Ya tak? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk surga, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Nabi. Nah, kan ada hadis. Kan ada dalilnya. Walaupun berzina, walaupun mencuri masuk surga. Iyalah. Salah enggak tuh? Ya, dipanggang dulu. Ya, kan enggak salah Nabi ngomong. Nabi kan enggak bilang masuk surga langsung. Nabi bilang cuma masuk surga. Nah, dan Nabi bilang masuk surga langsung. Ya, masuk surga juga ujung-ujungnya ya. Orang berbuat maksiat, orang muslim, selama dia mengakui la ilaha illallah, berbuat dosa dia pasti masuk surga. Tapi Nabi tidak jamin langsung. Ada yang masuk surga langsung, ada yang singgah-singgah dulu. Makanya jadi hadis itu jangan dipahami bulat-bulat. Ayat jangan dipahami bulat-bulat. Qala Allah, qala Rasul. Ini kan simpel nih Ustaz. Qala Allah, qala Rasul. Yang kayak gitu kadang-kadang saya ngomongin angli pandai bahasa Arab. Enggak, kalau enggak pandai bahasa Arab enggak usah ngomong qala Allah, qala Rasul. Ya, karena qala Allah, qala Rasul itu hanya berhak ngomong siapa? Mujtahid. Orang yang memahami betul kalam Allah dan memahami betul kalam Nabi baru boleh dia ngomong. Ini qala Allah, ini qala Rasul. Ini orang awam bawa-bawanya hadis tidak sesuai pada tempatnya. Itu apa namanya? Kan merendahkan posisi hadis. Ya. Hadis itu senjata, Al-Quran itu senjata bagi siapa orang yang mampu menggunakan senjata itu. Nah, zaman sekarang orang banyak tertipu, tukang ruqyah banyak juga tertipu. Hafal ayat ruqyah, enggak? Hafal ayat ruqyah. Kemudian orang di ruqyah ini merasa terbakar. Siapa yang jamin itu bukan setan menipu dia? Jadi setan merasa terbakar. Padahal dalam hati setan dia bilang apa? Lah dari dulu dia apa ayat itu doang lah. Bisa jadi. Nah, saya yakin bahwasanya ruqyah itu justru ada pada orang bukan pada ayat. Ayat ruqyah itu lebih kepada senjata. Ya. Senjata. Orang soleh seperti Imam Ahmad tidak butuh baca ayat ruqyah untuk ngusir jin. Sandalnya aja udah takut setan. Orang soleh. Tapi kalau orang tidak pandai, sampai khatam pun dia baca Al-Quran tidak. Sama orang megang double stick enak. Kepalanya sendiri yang terlekak-lekak dari double stick. Bukan kita menafikan mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Di tangan siapa?
Ya, di tangan siapa? Adik saya ada orang kesurupan di Pekanbaru. Adik saya mana pandai rukiah-rukiah. Tapi ini perempuan ini kesurupan. Ada tentara, dia kan di rumah karantina COVID di Batam. Pekanbaru di Batam ya. Ada perempuan kesurupan, kemudian kata tentara di situ, udah bawa ke dukun aja lah. Adik saya bilang, daripada bawa ke dukun ini tergadai nanti akidah ya Allah. Ambu Al-Fatihah saja udah PE. Saya cuma dapat Al-Fatihah. Tapi kalau gagal Al-Fatihah, ini ke dukun dia. Itu benar-benar tulus dia baca Fatihah, enak, diembus. Sembuh dia. Sehat. Ya. Al-Fatihah saya kok loncek-loncek nano ko ayat kalau sakit kepala ko ayat ruqyahnya, ayat sakit pinggang ko ayat ruqyahnya, enggak. Pinya fokus pada zahir ayat saja, tahsinnya saja, keikhlasan dalam membaca enggak ada. Textbook. Tapi kalau orang ikhlas Al-Fatihah pun dia baca, auzubillah pun dia baca. Ya. Amin. Itu yang kita sebut senjata tadi. Senjata, enggak. Ayat Al-Quran itu senjata saja. Senjata di tangan orang tidak pandai pakai senjata ya sama aja. Ya justru senjata di tangan orang tidak pakai senjata, senjata makan tuan. Ya enggak. Antum tidak pakai pedang, saya tangan kosong, tapi saya hebat silat. Itu nggak pandai silat. Bisa jadi senjata itu saya rebut. Mending nggak pakai senjata tadi. Itu orang banyak tertipu jin di situ. Wah, ya jin ini tahu, ini tukang rukyah suka nonton film Indosiar dulu waktu kecil, suka nonton film Suzana. Apa kata jinnya? Panas. Padahal jinnya boleh jadi kita ketawa kan. Lahio lo dipajaga cik. Lahio lo dipajaga. Apa kata jinnya? Woi jin, di mana kamu bersarang? Di foto ini pak. Dalam jin tukang otak, bicayo lo nya enak. Tunjuknya foto Syekh Ibrahim Musa, atau foto guru-guru gitu. Ini di foto ini saya bersarang. Setelah dicabut foto tadi enak, pulang tukang rukyah dikasih duit Soekarno Hatta enak. Dia suruh turunkan foto, tapi dia terima foto enak. Hipokrisi. Tak bayang Ustaz ya? Paham enggak tuh? Dia nyuruh orang menurunkan foto, tapi dia terima foto. Kalau dia pakai kris tuh saya agak respect. Pak nih untuk ongkos jalan. Oh jangan, kris aja. Karena saya takut foto Soekarno. Itu baru mantap. Ya. Nah, kalau foto itu kan beda. Kalau foto itu beda. Apa bedanya? Nah itu lebih gambar ya. Gambar Soekarno itu gambar tangan itu. Sedangkan foto cetak itu cuma tangkapan cahaya, pantulan cahaya yang ditangkap oleh lensa. Beda. Itulah contohnya. Ya itulah saya kadang-kadang orang-orang terlalu gaib-gaib. Ya, fenomena Muslim hijrah sekarang lah. Bantu orang berdukun loh jadinya. Kan setiap dukun kok orang orang kampung betul ya enggak. Dikit-dikit santet kok sakit ada orang mendoakan buruk kawan. Orang yang hijrah kan juga dikit-dikit ain. Itu Jokowi enggak ada kena ain, banyak fotonya. Gibran enggak ada kena ain, fotonya banyak enggak. Itu Pak Gus Pardi Gaul senyum-senyum aja dari dulu fotonya enggak ada ya. Kena ain. Aduh, foto kena ain. Iya, mantap kali itu. Saya enggak mau upload foto anak saya takut kena ain. Keterlaluan. Kan bantu orang dulu jadi. Stek gagal panen aku diubi orang ko. Nak sakit pau batuk-batuk sih aku diubi orang ko. Diambui-ambui orang ko. Enggak. Ya, dikit-dikit gaib. Ya. Nah, kenapa kita bahas itu? Ya pokoknya itu ya, tergantung orangnya. Kekuatan rohani orang ini gimana. Kayaknya saya enggak akan terlalu gegabah. Ustaz, ada yang kesurupan, tolong ruqyah. Enggak. Dia aja yang baca Al-Fatihah sendiri, asal ikhlas. Pak, kamu usir setan. Usir setannya, Ustaz. Ya, kadang aneh-aneh aja saran orang tukang ruqyah nih, enggak. Oh, kamu ini diikuti jin di tempat kerja kamu nih. Jadi karena itu kamu pindah kerja lah, kata tukang ruqyah. Tanya dia sama saya. Kakak-kakak ketika saya kuliah, ini udah kakak-kakaknya udah umur berapa? Wallahualam, pokoknya udah kerja dia.
Ini gimana nih Ustaz? Saya disuruh oleh orang meruqyah saya untuk pindah kerja karena di tempat kerja saya sekarang ini banyak jinnya, dia bilang seperti itu. Orang lain aman kerja di situ, dia tidak aman. Pindah dia ke tempat kerja baru ada pula jinnya. Baca rohnya itu. Ya enggak? Memang ada kemungkinan di mana-mana kan ada jin nih, di sini banyak jin nih. Paling enggak ada 10 jin sini. Udah cek khadam belum? Ini masing-masing kita kan 4 sisi setan menggoda, ya enggak? Pasti dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Memang itu janji setan. Itulah. Saya tidak akan bahas gaib terlalu jauh ya. Pokoknya dampingan aja lah mas setan. Jangan perturutkan ya. Kalau bagi orang-orang yang tidak belajar agama, orang-orang yang seperti itu, suaranya aneh ketika kesurupan, itu kan dianggap skizofrenia aja. Dan itu barangkali pendapat yang diambil oleh Syekh Ahmad Thaib, Syekhul Azhar. Kesurupan itu bukan berarti setan masuk ke tubuh kita seperti film-film hantu dulu ya. Seperti film Suzana Santet 2 itu ya, masuk Nyi Loreng ya. Ada nonton nggak antum dulu? Nyi Loreng, guru Nyi Angkir ya. Masuk dia ke tubuh Suzana, berubah dia jadi harimau. Nggak seperti itu. Kalau kata Syekh Azhar, ya, lebih kepada memainkan pikiran kita. Kalau pikiran kita kuat, kita nggak akan termakan dengan itu, dengan godaan-godaan setan itu. Orang yang kesurupan itu gimana? Ya, itu kesurupan itu setan itu menggoda dia, tapi dia lemah, bukan merasuk. Iya, setan itu kan masuk di tubuh manusia sebagaimana majari dam kata Nabi ya. Fadayqu majariyahu bil ju'. Enggak, sempitkanlah lalu setan itu dengan cara puasa lapar. Ya, tapi bukan masuk dia ke tubuh kita kemudian dia full kontrol tubuh kita, enggak seperti itu juga. Itu ya meruqyah itu yang sampai meludahi. Meludahi? Iya, yang kerasukan ya. Ya. Umur itu kan disediain intinya plastik hitam juga. Suruh bedah gitu. Ya itu ibaratnya biar jinnya keluar. Jinnya keluar lewat ludah gitu. Ya dari mulut tuh. Lama-lama ada dari jari, dari mulut gitu. Itulah, tidak ada riwayat kayaknya ya ruqyah dari jari jinnya keluar, dari mulut jinnya keluar. Coba tukang-tukang ruqyah yang manhat kawan antum tuh. Mana dalilnya? Jin keluar dari muntah, jin keluar dari Jadi keluarnya dari mana aja? Iya. Jadi kayak ini jadinya jangan kayak film Indosiar aja lah kita ya, kiai nanti kasihan kiai yang enggak kiai kan. Kayaknya di film Suzana enak aja bismillah langsung terbakar Nyi Angkir yang buaya tidak. Coba dah bismillah. Aku enggak tawakal aja pada aku guys. Nah, dikit-dikit kayak gitu. Nah, yang tertipu ya. Terus. Panjang lo kaji Suzana, itu nak bahas Suzana ya. Legend. SD dulu, soalnya tiap habis Jumat diputar. Habis zuhur diputar. Dono Kesino Indro enak, ada aja film. Tapi saya enggak pernah nonton sampai habis tuh gara-gara ngaji jam 2. Filmnya sampai jam 3. Jam 2 udah harus ke MDA. Ayo. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. An-naskhu. Nasakh. Nah, apa arti nasakh? Wa amman naskhu, belum dapat Bu? Udah dapat? Udah. Nasakh. Udah dapat Kak? Asal Pak, ini Pak. Ya, waraqat. Nah, wa amman naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalatu yuqalu nasakhati syamsu dhilla idza azalathu wa rafa'athu bin bisatiha wa qila ma'nahu an-naqlu min qawlihim nasakhtu ma fil kitabi idza naqaltuhu bi ashkali kitabatihi wa haddihi. Dan adapun nasakh
maka maknanya secara bahasa adalah al-izalah, menghilangkan. Menghilangkan. Yuqalu, dikata orang, nah orang bilang nasakhatis syamsu, nasakhat menghilangkan asyamsu, matahari. Matahari menghilangkan apa yang dihilangkan? Adh-dhillah, shade, ya, matahari menghilangkan bayangan. Idza azalathu, jika dia hilangkan bayangan itu. Jadi nasakha sama dengan azala, an-nashu sama dengan izalah. Wa rafa'athu, dan dia angkat bayangan itu bin bisatihi, dengan jangkauannya, ya, terangnya, dengan terangnya. Wakila, dan menurut pendapat kedua, wakila ini untuk menyatakan pendapat lain ya. Wakila maknahu an-naqlu, makna nasakh itu adalah an-naqlu, memindahkan. An-naqlu itu memindahkan atau menyalin. Min qaulihim, dari perkataan mereka, nasakhtu ma fil kitabi, nasakhtu ma fil kitabi, saya nasakh apa yang ada di kitab. Nah, makanya istilah cetakan itu apa? Naskah. Asalnya ini nuskhah. Nuskhah, naskah. Ya, aku pindahkan apa yang ada di kitab. Idza naqaltuhu, jika aku pindahkan dia, bi ashkali kitabatihi, dengan bentuk tulisannya, wa haddihi, dan batasnya. Plek ketiplek, istilahnya menyalin plek ketiplek, itu namanya apa? Nasakha. Syar'an, sedangkan secara syarak, itu secara bahasa dua artinya, pertama menghilangkan, yang kedua memindahkan. Secara syara artinya al-khitabud dalu ala raf'il hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma'a tarakhihi anhu. Lah kita terjemahkan secara letterlek dulu ya. Tanpa terjemah letterlek pusing nih. Al-khitab ini artinya pembicaraan atau firman lah, firman Allah ya, atau tuntutan Allah. Ad-dalu, yang menunjukkan, ala raf'il hukmi, atas mengangkat hukum. Jadi firman Allah atau hadis Nabi, dalil yang menunjukkan terangkatnya hukum. Hukum yang mana? Hukum yang sabit, hukum yang ada, bil khitabil mutaqaddim, hukum yang ada berdasarkan khitab yang sebelumnya. Sebelumnya ada khitab, ada hukum. Datang lagi khitab yang baru. Khitab yang baru ini mengangkat hukum yang tadinya ada. Mengangkat hukum yang tadinya ada. Ala wajhin, dengan cara, atas metode. Ala wajhin, atas metode, atas cara. Laulahu, kalau tidak ada dia, kalau tidak ada khitab yang baru, kalau tidak ada dalil yang baru, kalau tidak ada firman Allah yang baru atau hadis Nabi yang baru, lakana tsabitan, sungguh dia tetap ada. Kalau tidak ada dalil baru ini, maka dalil lama itu tetap akan berlaku. Ma'atarakhihi anhu, bersama terlambatnya dia darinya. Maksudnya terlambatnya dia dalil yang baru dari hukum yang lama. Nah, ini secara logis saja ya. Hukum menghapus hukum. Hukum yang menghapus harus datang kemudian. Tidak mungkin datang sebelum itu. Jadi tidak bisa kita menghapus ayat Madaniyah dengan ayat Makkiyah. Itu contoh ya, secara logis ya. Ini hadis, ini ayat, ini bertentangan dua nih katanya. Berarti ayat ini menghapus ayat ini. Yang ini Madaniyah, yang ini Makkiyah, ini turun di Madinah, ini turun di Makkah. Kamu mau hapus ayat yang turun di Madinah dengan ayat yang turun di Makkah, tidak logis kamu itu. Gitu ya. Nah, syaratnya apa? Tarakhi. Yang menghapus pasti datang lebih kemudian. Hadza haddun nasikhi, ini pengertian nasikh, penghapus, yang menghapus. Ini ada dalam Al-Qur'an ya, contohnya dulu di awal Islam boleh main judi dan minum tua. Ya kan, boleh main judi dan minum tua. Dan syariat Nabi Muhammad pun menghapus hukum-hukum dari nabi-nabi sebelumnya kan. Bagi Nabi Adam boleh saudara kandung nikah. Ya. Aneh kan? Bagi kita aneh. Hah? Nggak ada orang. Atau di zaman Nabi Ibrahim boleh saudara kandung dua orang dinikahi dua-duanya, boleh. Adik kakak perempuan dinikahi dua-duanya dalam syariat Nabi Ibrahim boleh. Dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Itu contoh saja.
dihapus oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Itu juga nasakh, itu menasakh syariat ya. Nasakh syariat, bukan hukum parsial dihapus. Wa yu'khadhu minhu haddun naskhi, dan diambil darinya pengertian nasakh. Pengertian nasakh diambil dari situ, li'annahu raf'ul hukmi, karena nasakh itu apa? Mengangkat hukum yang disebut dengan apa? Dengan khitab, dengan kalam Allah atau firman atau sabda Nabi sampai habis. Nah, ini pengertian nasikh. Nasikh adalah sesuatu yang menghapuskan, sedangkan nasakh adalah proses menghapuskan. Sesuatu yang dihapus namanya mansukh. Ulang balik. Nasikh adalah sesuatu yang menghapuskan, hukum baru yang menghapus hukum lama. Contoh, di awal-awal Islam, ketika orang-orang Islam itu sabar semua, tidak boleh lari dari medan perang kecuali perbandingan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin 1:10. Apa Ustaz? Ya ayuhan nabi yuharridul mu'minina 'alal qital. Itu hukum pertama. Ada 20 orang sabar dari kaum muslimin, maka dia akan mampu mengalahkan 200. Sehingga kalau misalkan 200 kita, 2000 orang kafir, tidak boleh lari dari medan perang. Ya. Satu kita, 20 orang kafir, tidak boleh lari dari medan perang. Tapi kemudian Allah ringankan hukum itu. Apalagi? Al-ana. Tuh, ayat selanjutnya langsung ya. Sekarang Allah ringankan bagi kamu. Jadi apa lagi? 1:2 jadinya kan? Apa ayat? Tuh, 100 orang mampu mengalahkan 201:2. Jadi kalau misalkan ternyata 1:3, boleh lari. Tidak dosa besar jadinya. Kan lari dari medan perang itu dosa besar. Kecuali bilangannya 1 lebih dari 2. Kalau 1:2 tidak boleh lari dari medan perang. Kalau 1:3 tidak jadi dosa besar. Nah, kenapa tadi itu Allah menasakh hukum sebelumnya. Itu contoh. Jangan dipahami, oh Allah tidak tahu ternyata umat Islam ini enggak. Itu akidah orang Syiah ya. Nanti kita bahas kalau mengaji akidah ya. Ada orang Syiah itu selalu digambarkan yang paling ngeri itu nikah mut'ah. Orang goblok tuh menganggap nikah mut'ah itu bahaya. Enggak, nikah mut'ah itu enggak bahaya sebenarnya. Ya, karena Nabi membolehkan nikah mut'ah sebelumnya ya. Nabi bolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kan seperti ini, saya nikahi kamu selama 4 tahun selama saya dinas di sini. Ya enggak? Berarti 4 tahun kemudian nikahnya otomatis batal tanpa akad. Tanpa akad. Kira-kira kalau misalkan dia nikah, saya nikahi kamu dengan mas kawin sekian, tunai. Tapi dalam hatinya dia berniat, nanti kalau saya selesai kuliah saya ceraikan kamu. Atau saya pindah dinas saya ceraikan kamu. Andai seperti itu nikahnya sah enggak? Sah. Karena akad yang dinilai bukan isi. Tapi prakteknya ujung-ujungnya sama enggak? Makanya kita bilang mut'ah itu enggak bahaya sebenarnya. Justru mut'ah itu dia lebih jantan, dia mengakui, saya nikahi kamu 4 tahun misalkan. Marah bapaknya aja yang cukup itu. Nah, daripada orang yang cemen, dia sebenarnya niat menceraikan enak, tapi dalam hati saja dia. Seperti orang Arab yang jalan-jalan ke puncak Bogor. Kan berarti dia menikahi selama liburan saja. Kan itu yang ngeri itu. Ya, orang Iran tidak ada melakukan nikah mut'ah. Orang Iran tuh Pak Amir Syarfuddin sudah ke Iran. Tidak ada orang Iran nikah mut'ah karena orang Iran takut istri katanya. Nikah mut'ah legal secara hukum, tapi orang Iran tidak ada yang melakukan nikah mut'ah. Yang bahaya justru nikah misyar. Itu nikah misyar. Nikah dengan niat menceraikan pada waktu tertentu. Itu yang bahaya nikah. Itu yang banyak di Bogor. Yang bahaya Syiah itu bukan nikah mut'ah. Yang bahaya dalam Syiah itu apa? Aqidatul bada'. Keyakinan bahwa Allah tidak tahu masa depan. Itu yang bahaya dari orang Syiah. Itu bada'. Ini orang coba tanya orang-orang anti Syiah, dikit-dikit Syiah. Kamu tahu aqidatul bada' enggak? Enggak tahu aja, sok tahu yang di Syiah.
Ya, ini orang sok tahu sekarang dikit-dikit Syiah, dikit-dikit Syiah. Ini orang ziarah kubur orang Syiah nih, kalian suka ziarah kubur berarti sama dengan Syiah. Orang Syiah sholat juga. Ya, yang memberlakukan hukum cambuk bagi pezina apakah cuma Arab Saudi? Si Iran juga loh. Yang memberlakukan hukuman gantung untuk orang melakukan sihir bukan cuma Saudi, Iran juga loh. Iran itu pede dia naruh nama Islam di nama negaranya, Republik Islam Iran. Dia Syiah ya, tapi dia tetap bangga dengan Islam. Makanya kita bilang Iran itu walaupun dia Syiah, tapi ketika sudah berhadapan dengan Israel tidak ada cerita. Sunni Syi'i, tidak ada lagi cerita. Karena musuh kita satu nih. Ya, ini enggak. Majalih lawan Israel manhat-manhatnya kejinya. Nah, itu manhatnya apa tuh? Manhatnya apa tuh? Meninggal Ismail Haniah apa manhatnya tuh? Kanker. Enggak keberang ya. Lanjut. Wa yu'khadhu minhu haddun naskhi. Nah, yang tadi itu kan yang kita baca tadi itu pengertian nasikh. Nah, kalau pengertian nasakh kan proses. Prosesnya apa? Nih, raf'ul hukmil madhkuri. Itu pengertian bi khitabin. Bi khitabin, coba lihat di atas tuh. Bi khitabin ya ila akhiri sampai habis. Bi khitabin mutaakhirin seperti itu ya. Bi khitabil mutaqaddimi. Oh ya. Raf'ul hukmil madhkuri bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana thabitan. Seperti itu juga pengertiannya. Ya, nasih. Karena ini adalah proses nasakh. Terus ai raf'u ta'alluqihi bil fi'li. Artinya mengangkat kaitan dalil dengan perbuatan. Dalilnya boleh jadi masih kita temukan, tapi perbuatannya hilang. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada khamar dan judi itu ada dosa besar, tapi ada juga manafi'u linnas. Nah, jadi jawaban Al-Qur'an pertama-tama itu jawaban politis. Iyo indah. Karena enggak bisa kita haramkan langsung. Jadi orang masih berpikir, khamar ini ada mudaratnya tapi ada juga manfaatnya. Orang masih berpikir, tapi orang sudah mulai nih. Oh, berarti kita harus waspada terhadap mudaratnya. Turun ayat lagi. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat ketika kamu mabuk. Berarti kalau enggak salat boleh mabuk tuh. Iya kan? Jangan kamu dekati salat dalam kondisi mabuk. Berarti kalau kita salat masih lama boleh mabuk dulu kan, nah, udah mau sholat, alamu gitu dulu berarti itu. Tapi orang sudah mulai membatas-batasi diri. Awalnya dia mabuk 7 kali sehari, enak. Sekarang dia mabuk sekali aja sehari. Ya, sebelum tidur mungkin dia mabuk. Dalilnya ada enggak? Dalilnya sampai sekarang masih ada tuh. Ya la taqrabus sholata wa antum sukara, ada. Perbuatannya enggak ada lagi, enggak boleh mabuk lagi. Itu maksudnya dihapus hubungan antara dalil dengan perbuatan. Tidak boleh lagi berbuat. Karena ada dalil innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Jauhi itu perbuatan setan. Fa kharaja biqaulihi ats-tsabiti bil khitabi raf'ul hukmi bil bara'atil asliyati. Maka keluar dengan perkataannya musannif ats-tsabiti, hukum yang ada bil khitab, dengan dalil. Hukum itu ada berdasarkan dalil. Apa yang keluar? Raf'ul hukmi bil bara'atil asliyati. Terangkatnya hukum karena kebebasan asli. Memang aslinya bebas. Memang hukum itu benar-benar tidak ada dari awalnya. Kalau memang hukum itu tidak ada dari awal, ya sudah, itu namanya bukan nasakh. Nasakh itu maksudnya apa? Hukumnya ada kemudian hilang. Tapi kalau hukum itu memang tidak ada dari awal, bukan nasakh, memang ada. Ya. Ai adamu taklifi bi syai'in. Artinya tidak ada pembebanan dengan sesuatu apapun. Ya, mana yang lebih sakit? Anak yatim piatu dari lahir atau anak yang sudah dibesarkan oleh orang tua kemudian orang tuanya meninggal? Hah? Tentu berantem Sasuke dan Naruto itu enak. Ya, kata Naruto, aku paham yang kamu rasakan. Aku juga anak yatim, katanya enggak.
Apa kata Sasuke? Enggak, kamu dari lahir dah yatim. Sedangkan saya yatim, saya kenal bapak saya. Merasakan kehilangan itu berbeda. Anak yatim dari lahir dia nak merasakan kehilangan itu. Sama dengan ini. Nasakh itu hukumnya ada kemudian hilang. Kalau bara'ah asliyah dari awal memang enggak ada dari awal. Itu maksudnya. Kan ada dulu ya. Iya, kalau nasakh ada dulu, hilang hukumnya. Terus wa biqaulihi al-khitabu al-ma'khudhu min kalamihi ar-raf'u bil mauti wal jununi. Jadi satu lagi di sini dikatakan adalah hukum itu diangkat dengan apa? Dengan dalil baru, dengan firman Allah yang baru, dengan sabda Nabi yang baru. Ya, ada hukum kemudian dihapus dengan apa? Dengan dalil, bukan karena ar-raf'i bil maut. Ya. Kamu awalnya wajib salat, kalau kamu mati berarti kamu tidak wajib salat. Berarti kan terhapus tuh hukum wajibnya salat bagi orang mati. Itu nasakh enggak? Kenapa? Karena terangkatnya hukum wajibnya salat bagi orang mati bukan karena ada dalil baru, tapi karena dia mati. Wal junun, dan gila. Ketika dia waras dia wajib salat, ketika dia gila wajib dia salat? Enggak wajib. Berarti kan hilang hukum wajibnya salat. Kita bilang tadi kalau hukum itu ada kemudian hilang namanya nasakh. Tapi nasakh itu hilang karena apa? Karena ada dalil baru. Bukan karena mati, bukan karena gila. Wa biqaulihi ala wajhin ilah, sampai habis. Ini pengertian dari pengertian sebenarnya, penjabaran dari pengertian. Dan dengan perkataan musannif atas metode yang khusus ya, wajhin ya, ala wajhin laulahu lakana thabitan itu. Apa pengertian itu? Ma law kana al-khitabul awwalu mughayyan bi ghayatin. Ya. Jadi keluar, tidak termasuk dalam pengertian ini apa? Kalau perintah pertama atau dalil pertama itu mughayyan bi ghayatin, dibatasi, dari awal dibatasi. Au mu'allalan bi makna, atau diberikan alasannya. Mughayyan bi ghayah. Contoh, tidak usah kita bawa dalil dulu ya. Ustadz Ilham, tolong berdiri selama 10 menit. Contoh saya bilang seperti itu. Setelah 10 menit, hukum wajib berdiri hilang kan? Itu bukan nasakh. Kenapa? Karena dari awal saya sudah bilang hukum itu cuma berlaku 10 menit. Itu namanya mughayyan bi ghayah. Hukum itu memang dibatasi waktu dengan batasan tertentu. Au mu'allalan bi ma'nan, ataupun diberikan ilat dengan sebuah makna. Ustadz Ilham, kalau Ustadz punya anak 2 sekarang. Kalau selama Ustadz punya anak 2, maka Ustadz Ilham harus rajin olahraga. Ternyata kemudian anak Ustadz Ilham jadi 3. Jadi gimana? Wajib lagi olahraga. Itu bukan nasakh juga. Tapi apa namanya? Mu'allal. Ini bukan nasakh. Walaupun hukumnya sama-sama hilang. Ya, hilang hukum karena apa? Karena hilang ilat, karena hilang sebab. Yang pertama hilang hukum karena apa? Karena batas waktunya habis. Pokoknya nasakh ini hilang hukum karena apa? Ada dalil baru. Wa saraha al-khitabu tsani bi muqtada dzalika fa in la yusamma nasikhan lil awwali. Mithaluhu qauluhu ta'ala, dan sharih dan jelaslah khitab yang kedua. Jadi khitab yang baru, ya, dalil yang baru itu mesti jelas sarah. Dengan apa? Bimuqtada dzalika, dengan efeknya. Efeknya apa? Menghapuskan hukum. Dalil baru harus menghapus hukum pertama secara jelas. Jangan menghapus hukum yang tidak ada kaitan sama sekali, enggak boleh. Ya. Fa in la yusamma nasikhan lil awal. Fa in la yusamma nasikhan lil awal. Kalau enggak bisa dia menghapus hukum yang pertama, harus sharah. Mithaluhu, misalnya perkataan Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'ah. Apabila dipanggil bagi salat di hari Jumat, maka segeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, fatahrimul bai'i, maka keharaman jual beli di sini mughayyan, diberi batas waktu. Mughayyan diberi batas waktu sampai kapan? Bintihail Jum'ah. Setelah selesai Jumat boleh lagi. Itu bukan nasakh namanya. Fala yuqalu
maka tidak dikatakan pula inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan maka apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah dari rezeki Allah, hendak kemuliaan Allah. Nasikhun lil awal. Ini ayat walaupun seolah-olah mirip nih, ayat walaupun seolah-olah mirip. Ya enggak? Di ayat pertama kalau datang panggilan Jumat tinggalkan jual beli. Ayat kedua kalau sudah selesai sholat maka kan bisa saja kita katakan oh dalil yang kedua ini menghapus hukum yang pertama. Oh enggak. Kenapa? Karena dalil yang pertama itu sudah mengandung batasan. Jadi tanpa dalil yang kedua pun orang-orang akan tahu bahwa kalau Jumatan sudah selesai kita boleh jual beli walaupun tanpa dalil yang kedua. Dalil kedua ini tidak sharih untuk membatalkan dalil yang pertama. Terus bal bayyana ghayatat tahrim, tapi kitab pertama sudah bayyana menjelaskan ghayatat tahrim, batasan haram sampai kapan sudah jelas dengan dalil yang pertama. Maka dalil ini fa idza qudiyatis sholatu itu bukan nasikh. Wa kadza qauluhu ta'ala, dan begitu pula firman Allah Ta'ala, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kamu buruan darat selama kamu ihram. Ya nak, orang ihram kan tidak boleh berburu kan? Orang ihram tidak boleh berburu, diharamkan saydul bahri, buruan darat. Kemudian la yuqalu nasakhahu qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Ada juga dalil satu lagi apa? Apabila kamu telah bertahalul maka berburulah. Ini bukan nasakh. Kenapa? Karena dari dalil yang pertama pun kita tahu bahwa keharaman berburu itu hanya berlaku selama kita ihram saja. Tanpa dalil yang kedua pun kita tahu itu. Makanya ini bukan nasakh mansukh. Jelaskan berburu darat. Ya, berburu darat. Nanti ayat? Berburu darat? Iya. Enggak bisa keluar dari tanah haram. Lawi nak do di Arab. Istilahnya ke Jeddah Pak dulu. Kalau Jeddah itu sudah di luar tanah haram. Sedangkan orang ihram mesti berada di tanah haram saja kan. Saidul Barri. Boleh berburu ikan? Iya Pak, pakai baju ihram Pak, naik lawi mancing mania Pak. Khusus kan? Karena berarti orang-orang Makkah dulu banyak hewan-hewan liar tuh. Banyak bisa berburu. Tapi kalau andekan ke depan tidak harap ada semua. Iya. Berarti tidak boleh. Berarti boleh mancing jadinya kan? Karena dilarang cuma saydul barri. Saydul barri. Burung itu termasuk bar ya. Burung itu termasuk saydul barri. Terus liana tahrima lil ihrami wa qad zala, karena keharaman itu lil ihram bagi orang berihram, wa qad zala, dan sudah hilang ihramnya. Kalau hilang ihram berarti boleh kita berburu. Wa kharaja biqaulihi ma'a tarakhihi anhu, dan keluar pula dengan perkataan musannif tadi apa? Ma'a tarakhihi anhu. Dalil baru harus datang terlambat daripada dalil yang pertama. Apa yang keluar? Mattasala bil khitab. Dalil yang datang berbarengan. Mattasal bil khitab itu artinya dalilnya datang berbarengan. Min sifatin au syartin au istithna'in, berupa sifat atau syarat atau istisna. Istisna contoh. Ya hurrimat alaikumul maitatu wad damu wal lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu. Illa itu kan juga menghapus hukum. Illa itu juga menghapus hukum, tapi ayatnya datang berbarengan. Di satu ayat itu datang, maka itu bukan nasakh. Tapi namanya apa? Istisna. Istisna namanya. Kalau nasakh itu satu ayat dengan ayat lain gitu ya. Ya, mesti datangnya terlambat. Tapi ini satu ayat langsung datang. Ya. Atau syarat enak ada in khiftum, enak fa in khiftum kan. Apa hukum poligami Ustaz?
Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha. Terus kan ada in. In itu bukan nasakh. Bukan menghapus hukum kebolehan poligami di situ. Karena ayatnya datang berbarengan. Itu cuma apa namanya? Syarat itu. Itu sifat raqabati mu'minah, raqabah mu'minah. Awalnya belum boleh semua raqabah, sekarang harus mu'minah. Itu bukan menghapus. Itu cuma apa? Pendetailan hukum. Maka terhapus kebolehan memerdekakan budak itu untuk budak kafir. Bukan terhapus, memang spesifikasinya saja yang didetailkan. Maka itu bukan nasakh. Itu namanya apa? Muqayyad. Muqayyad. Nah, sekarang bentuk-bentuk nasakh lagi. Apa itu? Wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Dan boleh menghapus ayat, ayatnya hilang tapi hukumnya tetap ada. Wa baqaul hukmi. Ini aneh, tapi boleh. Ayatnya dari Al-Qur'an dihapus oleh Allah. Kan ada dua ya, ada dalil, ada hukum. Dalilnya hilang, hukumnya tetap ada. Atau dalilnya ada, hukumnya hilang. Apa contoh dalilnya ada, hukumnya hilang? Yang tadi, la taqrabus sholata wa antum. Atau boleh jadi hukum dan dalilnya sama-sama hilang. Ya, nasakh itu bisa jadi hukumnya tetap ada, teks dalilnya hilang, dihapus. Atau bisa jadi yang hilang adalah hukumnya, sedangkan teksnya masih ada. Nah, yang kita bahas di sini apa? Teksnya hilang, hukumnya tetap ada. Nahu, contoh, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki tua dan perempuan tua, idza zanaya, jika berzina, farjumuhuma albattah. Maka rajamlah keduanya mutlak sampai mati. Ada ayat itu dalam Al-Quran? Tidak ada. Hukumnya ada enggak? Hukum rajam tetap dikenal sampai sekarang. Hukum rajam ada, tapi ayat rajam mana? Coba tunjukkan ayat rajam, ayat berapa? Tidak ada kan? Tidak ada ayat rajam. Ayat rajam sudah dihapus, ayatnya dihapus, bukan hukumnya. Nah, itu yang dimaksud di sini ya. Qala Umar radhiyallahu anhu, fa inna qad qara'nahu. Berkata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami qad qara'nahu, sungguh telah membaca kami ayat ini. Ayat ini ada kami baca. Rahu Syafi'i wa ghairuhu. Meriwayatkan akan ayat ini Syafi'i dan selainnya. Ayat riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan selainnya. Wa qad rajama Rasulullah. Dan sungguh Rasulullah merajam. Siapa yang dirajam Nabi? Al-muhsinin. Orang-orang yang sudah menikah dan berzina. Muhsanin ya, muhsan. Dan zina ada dua ya. Zina muhsan dan zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan cambuk 100. Zina muhsan rajam sampai mati. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh ulama. Wa humal muradu bisyaikhi wasyaikhati. Dan keduanya, maksudnya muhsanaini itu adalah al-murad, yang dimaksud dengan syekh dan syaikhah. Syekh itu kan artinya aki-aki ya. Kakek-kakek. Syaikhah itu nenek-nenek. Maksudnya apa? Orang sudah menikah berzina dirajam. Hukumnya ada, tapi ayatnya tidak ada. Nah, berarti yang dihapus adalah ayat teksnya saja. Teksnya dihapus, hukumnya tetap ada. Wa yajuzu naskhul hukmi wa baqa'ur rasam. Sebaliknya, boleh menghapus hukum tapi ayatnya tetap ada. Hukumnya hilang, ayatnya tetap ada. Nahu, contoh, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, dan orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri, wasiyatan li azwajihim, mesti meninggalkan wasiat bagi istri-istrinya. Maksudnya sebelum mati berarti. Ya masa pas mati ya nak. Sebelum mati tinggalkan wasiat untuk istri, mata'an ilal hauli, nafkah selama 1 tahun. Ghaira ikhraj. Tidak boleh keluar rumah perempuan selama 1 tahun. Ya. Dulu iddah perempuan yang suaminya meninggal adalah 1 tahun. Ini ayatnya. Ya, walladzina tawaffawna minkum madharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Haul itu 1 tahun. Tapi kemudian wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna walladzina tawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kemudian dihapuskan dengan ayat satu lagi. Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri, maka mereka menahan diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Sebelumnya 1 tahun. Kemudian dihapus jadi 4 bulan 10 hari. Ayatnya masih ada? Masih. Hukumnya masih ada? Hilang. Berganti dengan hukum yang baru, yaitu 4 bulan
10 hari. Ini ayatnya. Ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Apalagi wa naskhul amrayni ma'an, dan menghapus dua-duanya sekali. Hukumnya hilang, ayatnya juga hilang. Nahu hadis Muslim dari Aisyah. Contohnya hadis Muslim dari Aisyah, apa hadisnya? Kana fima unzila, adalah dari yang diturunkan Allah, asyru radha'atin ma'lumatin yuhrimna. 10 kali menyusu yang diketahui mengharamkan atau menyebabkan mahram. 10 kali menyusu yang diketahui menyebabkan mahram. Fanusikhna bi khamsin ma'lumatin, maka dihapus itu dengan 5 kali menyusu yang diketahui. Sebelumnya saudara sepersusuan itu berlaku kalau menyusunya berapa kali? 10 kali. Tapi kemudian dihapus ayatnya. Dihapus pula hukumnya, 10 kali menyusu. Dihapus dengan apa? 5 kali menyusu. Ya, 5 kali menyusu itu maksudnya 5 kali kenyang. 5 kali nyucu itu lah jadi mahram orang seduh. 5 kali menyusu kenyang itu baru namanya menyusui sepersusuan. Harus di bawah 2 tahun, jangan seperti fatwa kawan Ustaz Ilham, orang dewasa pun jadi saudara persusuan. Kacau. Asik. Itulah barangkali ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembagian nasakh yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam.